Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan terus istiqomah dan berikan kekuatan hingga akhir Ramadan. Kita terus bisa beribadah yang ajak, yang istiqomah ya, dengan penuh semangat. Pada kesempatan pagi ini kami akan menyelingi atau menambahkan pembahasan tambahan dari kelengkapan buku panduan Ramadan kontemporer ini. Kita akan lihat bahasan safar secara khusus di dalam buku saku yang kami susun, dan ini juga berisi amalan-amalan ketika safar. Namanya saja buku ibadah saat traveling. Ya, Anda bisa segera peroleh buku ini, kecil, mudah, ringan dibawa, dan juga bisa bawa di tas yang Anda gunakan untuk safar. Ya, walaupun mungkin sekarang ya terbatas untuk mudik. Nah, sekarang buku ini berisi bahasan apa ya? Nanti akan kita kaji. Yang jelas ada amalan-amalan. Kemudian beberapa hukum safar dibahas sampai keringanan-keringanannya juga. Yang sering ditanyakan jaraknya itu berapa, lama safar yang boleh mengqashar salat itu berapa lama. Terus ada safar haji, safar umroh, safar thalabul ilmi, hingga juga bagaimana mengisi safar. Ya, kalau mengisi safar ini sudah ada dalam buku ini ya, panduan Ramadan kontemporer, kami tidak bedah lagi. Kemudian yang terakhir itu hindari safar yang terlarang. Baik, kita lihat langsung ke halaman 1. Langsung ke halaman 1 dari buku kecil ini. Bacaan dan amalan penting saat safar. Lihat yang pertama, di sini ada kami letakkan 8 amalan di sini. Saya sebutkan. Yang pertama, doa orang mukim kepada orang yang hendak bersafar. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Coba baca artinya. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan amal terakhirmu kepada Allah. Nah, jadi aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan amal terakhirmu kepada Allah. Ini orang mukim doakan kepada orang yang hendak safar. Misalnya ada yang pergi haji gitu ya, dia doakan ini. Terus yang kedua, doa bekal takwa dari orang mukim. Ini dari orang mukim juga ya, kepada yang hendak bersafar. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Artinya, semoga Allah membekalimu ketakwaan, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Ya. Terus doa musafir kepada orang mukim yang ditinggalkan. Astaudiukallah alladzi la tadi'u wada'iuhu. Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Terus jangan lupa lagi, kalau tadi doa musafir kepada orang yang mukim, jadi musafir yang pergi berangkat dia doakan orang yang mukim tadi. Astaudiukallaha alladzi la tadi'u wada'iuhu. Kemudian sekarang doa ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Ya. Di sini bentuk tawakal kita ya kepada Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah,
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya, dengan pertolongan Allah. Terus doa ketika naik kendaraan, baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu alhamdulillah, lalu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Ya. Terus sekarang doa saat safar ketika sudah berada di atas kendaraan. Ya, sekarang sudah berada di atas kendaraan yang mau membaca doa safar. Doanya berikut ini. Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridhai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Nah, itu bacaannya. Terus kalau kita balik dari safar, baca bacaan yang sama dan ditambahkan bacaan berikut ini. Aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah, dan selalu memuji Rabb kami. Ya, kami kembali dengan bertobat, tetap beribadah, dan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bacaan ketika balik dari safar, yaitu sama seperti bacaan ketika mau pergi safar, cuma ditambahkan dengan aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Amalan yang ketujuh adalah membaca subhanallah ketika melewati jalan menurun, lalu membaca Allahu Akbar ketika melewati jalan mendaki. Saya ulang, membaca subhanallah ketika melewati jalan menurun, dan membaca Allahu Akbar ketika melewati jalan mendaki. Terus yang kedelapan, mendoakan untuk kebaikan diri, keluarga, orang terdekat, dan kaum muslimin secara umum ketika bersafar. Dalam hadis disebutkan sebagai berikut. Salasu da'awatin mustajabun la syakka fihin da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. 3 doa yang tidak diragukan lagi untuk dikabulkan atau diijabahi, yaitu doa orang yang terzalimi, doa seorang musafir, doa orang tua pada anaknya. Nah, 3 doa yang tidak diragukan lagi untuk dikabulkan atau diijabahi, yaitu doa orang yang terzalimi, dan doa seorang musafir, lalu doa orang tua pada anaknya. Di sini disebutkan doa seorang musafir. Nah, kalau kita lihat istilah musafir, kita mulai dengan pembahasan apa itu safar. Secara bahasa, safar berarti wadduha wan kasyafa, jelas dan tersingkap. Ya, wadduha wan kasyafa. Safar disebut demikian karena satu, seseorang dikenali wajahnya oleh banyak orang. Ketika safar dia keluar. Kalau sudah keluar, orang-orang lain tuh lihat tuh kanan kiri. Maka dikenali wajahnya oleh banyak orang. Ya, dikenali wajahnya oleh banyak orang. Terus yang kedua, dengan bepergian, seseorang juga bisa mengenal tempat-tempat yang belum diketahui sebelumnya. Dengan bepergian,
Seorang juga bisa mengenal tempat-tempat yang belum diketahui sebelumnya. Ya, dia belum ketahui tempat-tempat tertentu, dia jadi tahu. Maka tersingkaplah atau jelaslah tempat-tempat yang belum dikenal. Terus yang ketiga, jati dirinya yang sebenarnya bisa dikenal oleh orang lain. Jati dirinya bisa dikenal oleh orang lain. Terus dalam Mu'jam Lughah al-fuqaha, safar berarti keluar bepergian meninggalkan kampung halaman dengan maksud menuju tempat yang jarak antara kampung halamannya dengan tempat tersebut membolehkan orang yang bepergian untuk mengqashar sholat. Nah, taib. Coba sekarang lihat dari pengertian ini kita bisa tahu arti safar. Jadi safar itu keluar, berarti keluar itu ada batas dulu kan? Keluar, bepergian meninggalkan kampung halaman. Ini kampung halaman. Dengan maksud menuju tempat yang jarak antara kampung halamannya dengan tempat tersebut membolehkan orang untuk mengqashar sholat. Ini tempat tujuan. Nah, ketika dia menempuh jarak ini jarak ya, ini jarak. Semenjak keluar dari sini, dari batas kampung, walaupun belum sampai di tempat tujuan, misalnya kita pakai standar jumhur 85 kilo, itu sudah disebut safar. Maka ketika keluar dari batas kampung, di sini boleh qashar sholat. Meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, ini misalnya ini kampung halaman di Gunung Kidul nih. Nah, ada batas kampung. Ketika sudah keluar dari sini, saya mau menuju Solo. Solo kalau dari tempat saya sini 90 kilo. Maka ketika saya keluar di batas kampung, walaupun mungkin masih di Gunung Kidul tapi itu batas kampungnya, nah di sini sudah boleh qashar sholat nih. Qashar gitu ya. Di tempat mana saya didapat waktu sholat, nah, walaupun belum sampai tempat tujuan. Ya, walaupun belum sampai tempat tujuan. Nah, itu pengertian safar. Sekarang kita lihat macam-macam safar. 1. Halaman 13 ya. Safar yang wajib, yaitu menempuh perjalanan untuk menunaikan kewajiban, misalnya bepergian untuk menunaikan ibadah haji yang wajib, umroh yang wajib, menuntut ilmu agama yang wajib, atau kewajiban berjihad. Nah, di sini ada safar yang wajib, yaitu untuk mengerjakan yang wajib. Seperti safarnya untuk untuk haji wajib. Safarnya untuk umroh wajib. Safarnya untuk thalabul ilmi yang wajib, maka hukum safarnya jadi wajib. Terus yang kedua, safar yang sunnah, yaitu menempuh perjalanan yang dianjurkan atau disunahkan, misalnya bepergian untuk melaksanakan umroh yang sunnah, haji yang sunnah, dan jihad yang sunnah. Nah, berarti safar yang sunnah, safar untuk melakukan pekerjaan yang sunnah, amalan yang sunnah. Di situ ada dia mungkin haji berulang kali, haji pertama wajib, haji kedua sunnah. Maka safar hajinya di sini dihukumi sunnah. Umrah yang sunnah, umrah pertama wajib. Kemudian umrah yang berikutnya itu sunnah, maka safarnya itu jadi sunnah. Ada juga jihad yang sunnah. Ya, jihad yang sunnah. Maka perjalanannya, safarnya juga dihukumi sunnah. Terus yang ketiga, safar yang boleh, yaitu bepergian untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan dalam agama, misalnya bepergian untuk berdagang barang-barang yang halal. Nah, untuk berdagang ini perkara mubah, maka ada yang safar untuk berdagang, untuk pekerjaan kantornya, untuk bisnisnya, maka safarnya jadi mubah atau boleh. Terus yang keempat, safar yang haram, yaitu menempuh perjalanan untuk melakukan perkara yang diharamkan, misalnya menempuh perjalanan untuk berdagang khamr atau minuman keras. Ya, orang mau pergi berdagang khamr, dia berdagang narkoba, dia berdagang barang haram lainnya, maka safar yang dia tempuh itu adalah safar yang haram. Terus yang kelima, safar yang makruh,
Misalnya, bepergian seorang diri tanpa ada yang menemani. Bepergian seperti itu dimakruhkan kecuali untuk melakukan hal-hal yang sangat penting. Nah, safar yang di sini makruh. Kapan disebut makruh? Yaitu safar ini contohnya tadi ya, dia safar cuma seorang diri, tidak ditemani oleh siapapun. Nah, ini berawan bagi dia, tapi kalau tetap dia lakukan kayak gitu karena ada hajat, maka jadi boleh di situ. Nah, di bawah diberikan keterangan sebisa mungkin kita melakukan safar yang wajib, sunnah atau minimal itu mubah atau boleh. Nah, tidak melakukan safar yang makruh, apalagi melakukan safar yang haram. Kemudian safar mubah bisa menjadi ibadah. Safar mubah, sekadar jalan-jalan atau liburan bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Nah, sekarang yang safar yang sifatnya mubah, saya pergi ke Jawa Timur misalnya, saya pergi ke daerah Indonesia Timur misalnya. Asalnya saya jalan-jalan gitu, tapi bisa kita jadikan ibadah. Caranya bagaimana? Ada 2 syarat yang mesti dipenuhi kalau hal mubah bisa bernilai ibadah. Nah, hal mubah bisa bernilai ibadah dengan 2 syarat berikut ini. 1, Dilakukan dengan niat yang benar. 2, Sebagai wasilah atau perantara dalam rangka mendukung amalan soleh. 1 niatnya benar, 2 itu hanya jadi wasilah, dia itu sebagai wasilah untuk mudah lakukan amalan soleh. Nah, kita lihat dalil yang mendukung syarat pertama adalah hadis innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah dalam rangka mengharap wajah Allah, melainkan agar diganjar dengan usaha itu sampai pun sesuap makanan yang engkau masukkan dalam mulut istrimu. Ya, sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah dalam rangka mengharap wajah Allah, melainkan akan diganjar dengan usaha itu sampai pun sesuap makanan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Artinya suami yang cari nafkah dengan niatannya benar ya, yang pertama. Lantas ini sebagai wasilah untuk dekat dengan Allah, sebagai wasilah untuk mendukung amal soleh. Karena dengan dia cari nafkah, keluarganya bisa hidup, keluarganya bisa beribadah dengan baik. Maka mencari nafkah di sini yang asalnya mubah, atau kerja itu yang asalnya mubah, atau pergi ke kantor itu yang asalnya mubah, itu berubah jadi bernilai pahala karena niat. Terus dalil bahwasanya perbuatan non ibadah jika sebagai wasilah atau perantara pada ketaatan atau ibadah dapat bernilai pahala disebutkan dalam ayat berikut ini. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rifatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi wa may yaf'al dzalika ibtigha'a maradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membagikan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Iya, di sini dikatakan perkara non ibadah ya tadi kan, seperti tadi mencari nafkah ya. Itu bisa bernilai ibadah kalau sebagai wasilah pada ketaatan, sebagai perantara pada ketaatan. Ya, terus ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahwa wasilah atau perantara yang mendukung terwujudnya ibadah dianggap sebagai ibadah pula dan berpahala di sisi Allah. Ya, terus contoh safar yang bisa bernilai ibadah. 1. Safar yang diisi dengan amalan soleh seperti zikir dan doa. Safar yang diisi dengan amalan soleh dengan zikir dan doa. Dan di sini ada zikir dan doa safar ya. Ditambah lagi nanti dengan buku zikir pagi petang. Kalau kita berada dalam safar, 2 ini bisa jadi pegangan. Ya, zikir pagi petang, kemudian buku ya ibadah saat traveling. Ya, berikutnya lagi. Jalan-jalan keluar kota dan dituju adalah pondok pesantren sunnah. Di sana bisa menggali ilmu agama walau nantinya punya tujuan untuk berekreasi ke pantai atau lainnya. Nah, dia pergi ke suatu tempat, situ ada pesantren, dia bersafar. Nah, tujuannya untuk gali ilmu di situ atau sekadar jalan-jalan tapi nanti mampir pesantren untuk mengambil faedah dari kiai atau ustadz-ustadz yang ada. Terus yang ketiga, safar sambil bakti sosial pada masyarakat miskin walau ada liburannya namun bisa raih pahala. Nah, ini bisa juga dari pahala jalan-jalan tapi dengan bakti sosial, peduli pada si miskin, mar safar itu jadi berpahala juga. Terus yang keempat,
Mengambil waktu rehat setelah beraktivitas panjang agar setelah mengambil rehat lebih semangat beraktivitas untuk memperdalam ilmu agama, giat ibadah dan berdakwah. Ini yang ditemukan pada sebagian ulama atau ustadz. Ada waktu luang mereka yang mereka gunakan untuk berekreasi biar lebih semangat lagi dalam aktivitas dakwah. Ya. Mengambil waktu rehat setelah beraktivitas panjang agar setelah mengambil rehat tersebut semangat beraktivitas lagi. Jadi dia pergi cari liburan kemana gitu setelah aktivitas panjang. Nah, tujuannya nanti biar liburan ini kembali semangat lagi untuk aktivitas, misalnya untuk belajar, untuk berada di pesantren. Nah, liburan ini cuma untuk menyemangati melakukan aktivitas yang lain. Nah, sekarang beberapa contoh di atas. Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa dengan niatannya itulah yang menjadikan safar tersebut menjadi ibadah. Nah, jadi dengan niatan safar itu bisa bernilai menjadi ibadah. Terus begitu pula waktu luang di saat safar bisa dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, membaca buku Islam yang bermanfaat, atau lebih canggih lagi browsing situs-situs Islam. Nah, begitu pula waktu luang di saat safar bisa dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat seperti baca Al-Quran, baca buku Islam yang bermanfaat, dan lebih canggih lagi browsing ya, situs-situs Islam. Nah, terus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Nah, tanda Islam seorang dia meninggalkan hal yang tidak manfaat. Insyaallah seputar fikihnya lagi kita akan bahas besok pagi, yaitu tentang jarak disebut safar, keringanan saat safar dan lama safar yang boleh mengqashar sholat. Ya, nanti keringanan-keringanannya kita akan lihat, fokus untuk bahas keringanannya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Baik, jadi sekali lagi yang ingin dapati penjelasan ini secara lengkap untuk bahasan safarnya ada dalam buku saku kami, Ibadah Saat Traveling. Ya, ini berisi amalan-amalan. Anda bisa bawa kemana-mana, bisa bawa di tas traveling Anda. Silakan cari di Rumah Iso Store yang ada di Marketplace atau yang ada di Instagram, ya, termasuk juga ruevi.store, dan ya, bisa hubungi juga reseller atau agen kami yang ada di berbagai kota. Baik, selanjutnya kita ada waktu sampai jam 6. Kami beri kesempatan ya, sekitar 18 menit. Silakan gunakan waktu untuk bertanya. Silakan Om, bisa lewat raise hand dulu, monggo. Nah, Ustaz, ada bacakan biasanya terlebih dahulu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Bertanya, jika safar 2-3 hari dari Jakarta Jumat pagi ketujuan ke Bandung, lalu akad siang pulang ke Jakarta, maka saya boleh menjamak sholat kapan saja. Jazakumullah khair. Baik, nanti bisa jamak qashar sholatnya itu ketika dalam perjalanan, dia raqib, artinya dalam perjalanan ya, mampir misalnya sholat zuhur langsung jamak qashar bisa juga kalau sudah sampai sana dia jadi musafir nazil, mampir. Nah, di sana juga bisa masih boleh menjamak qashar sholat ya, karena masih di bawah 4 hari itu ya. Nanti kita akan lihat lama waktu boleh mengqashar sholat. Yang kita akan lihat di pembahasan besok pagi insyaallah. Terus satu lagi silakan. Izin bertanya Ustaz, kalau tabungan haji itu perlu dizakatin tidak? Uang yang lunasannya masih disimpan di bank. Jazakumullah khair. Ada dua ya, di sini ini perlu dirinci pemahamannya ya. Kalau tabungan haji dia sudah setor untuk DP, maka tidak perlu ada zakat dari situ, karena tidak bisa ditarik lagi. Tapi kalau dia baru tabung sendiri dan belum setor, nanti kalau sudah cukup baru dia setor, nah berarti ini masih bisa dia manfaatkan pribadi. Maka kalau bisa manfaatkan pribadi, ya tetap dimasukkan dalam hitungan zakat. Ya, terus satu lagi. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Yang pertama, sebelum berangkat saat menunggu di bandara atau stasiun, apakah sudah boleh sholat jamaah qashar? Yang kedua, bolehkah sholat menggunakan masker? Apakah harus dibuka selama sholat? Masker tetap kalau saat ini ya, ini pertanyaan seperti ini berulang kali terus ya. Ini padahal masa pandemi loh. Apa maksud pertanyaan ini? Kalau di rumah saya sih bebas ya. Namun kalau ini di tempat umum, mohon maaf sekali.
tolong bisa perhatikan protokoler dengan baik demi keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu lebih utama daripada ibadah tadi gitu. Jadi bisa pahami keadaan gitu loh. Sholat pakai masker itu tidak apa-apa sekarang ini ya, di masa pandemi seperti ini. Ini bolak-balik saya lihat postingan di internet terlalu buat nanti makan korban loh kayak begini. Postingan-postingan sesat itu yang menyatakan ada dalil-dalil yang menyatakan dilarang pakai masker saat sholat. Tolong dalil-dalil seperti itu tidak dipahami masa pandemi kayak begini. Saya tidak ingin di Indonesia itu kayak India nantinya, cuma gara-gara ritual ibadah itu mati itu banyak orang itu. Tiap hari 200.000, sekarang sudah 400.000 loh itu langsung terkena COVID. Orang ngeyel-ngeyelan loh kayak gini. Ya, bisa lebih ini ya, lebih patuhi protokoler deh. Mau makan korban apa seperti di India itu. Itu cuma gara-gara ritual ibadah loh itu. Kalau mau kayak begitu ya monggo. Ya nanti jadi klaster lagi di Indonesia. Kalau nggak mau kayak begitu ya sudah patuhi saja protokoler. Walaupun nggak masuk di logika gitu. Ya, karena memang bukan ilmu kita. Patuhi aja. Jadi mohon jamaah tidak ngeyelan dalam masalah ini. Saya agak tinggi karena ini beberapa postingan di internet nih memakan korban nantinya itu. Postingan-postingan sesat, dalil nggak jelas. Paling MUI sudah kasih arahan tuh loh. Ini nggak mau percaya MUI, percaya medsos yang nggak jelas juga. Tolong bisa sadari keadaannya. Nah sekarang yang pertama tadi tentang safar itu Bu, coba diulang. Yang pertama Safar ya itu ya? Zakat ya? ya. Iya, coba diulang zakatnya. Zakat apa safar tadi? Nah, Ustaz. Zakat ya kayaknya. Sebelum berenang, yang pertama sebelum berangkat saat menunggu di bandara atau stasiun, apakah sudah boleh sholat jamak Ustaz? Baik, nanti hampir sama seperti ini tadi ya. Jadi patokannya kita sudah keluar dari kampung halaman. Jadi bisa jadi ada dua kemungkinan mau disebut safar. Dia kampungnya jauh di A gitu ya. Di kampung A gitu. Stasiun atau bandaranya di sini. Ya, mau menuju ke suatu tempat yang nanti itu jarak safar gitu. Kalau tempatnya jauh dari sini ke bandara saja jauh, berarti nanti dia akan lewat batas kampungnya sendiri di sini. Maka di sini sudah bisa ya jamak qashar. Sudah bisa jamak qashar. Tapi kalau antara bandara dengan tempat tujuan itu, maaf bandara ini mau ke tempat tujuan sana, ini bandara dengan rumahnya itu cuma dekat, ini sampingan dengan ya kampungnya. Ya. Jadi itu masih dalam batas kampung gitu. Maka baiknya ini tidak jamak qashar. Tapi cuma jamak saja. Kalau masih di dalam sini berarti masih jamak. Kalau sudah keluar dari sini baru jamak qashar. Kalau masih ada dalam batas kampung. Jadi dilihat itu batas kampung atau bukan. Misalnya ini ya, Jogja. Dia mau terbang ke Jakarta. Kalau memang masih di Jogja, nah di Jogja saja. Misalnya dia ingin kerjakan zuhur, asar ya, dia boleh. Ketika di sini boleh jamak, tapi tanpa qashar. Karena masih ada dalam batas kampung. Tapi kalau dia sudah keluar, sudah take off, mau ke Jakarta, sudah sampai Jakarta, nah di sini baru dia boleh jamak qashar. Pakai pengertian tadi ya. Baik. Berikutnya lagi. Masih via chat? Iya, masih via chat satu lagi, baru ke resen. Nah, Ustaz. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Apakah seluruh uang perlu dihitung untuk membayar zakat mal jika sudah haul dan nisab? Seperti uang koin-koin receh di dompet, saldo e-money yang bisa digunakan untuk belanja, saldo di kartu MRO
alih saldo di Shopee Pay, hasil refund atau berjualan produk dan sejenisnya. Bagaimana jika sulit mencari tahu isi saldo kartu MRT dan sejenisnya? Jazakallah khair Ustaz. Baik, nanti dicek, coba saya belum tahu ini ya, yang kartu-kartu tadi saya belum biasa pakai. Kalau tabungan kan masih bisa kita tarik. Sekarang untuk e-money tadi bisa kita tarik nggak? Ya, atau ya, misalnya langsung kita gunakan gitu ya. Nah, kalau penggunaan kan bisa, tarik nggak bisa lah. Kita masih bisa gunakan gitu ya. Ini nanti digunakan bayar ini. Yang baiknya dimasukin saya dalam perhitungan zakat kita. Jadi nanti total semua dengan uang cash dan yang ada di e-money dan yang lain-lain. Karena itu masih bisa kita pakai, maka nanti dikeluarkan zakat total untuk semua dikalikan 2,5%. Dengan ingat ya, dengan simpanan ya, dan itu jadi simpanan kita. Wallahu a'lam. Baik, bisa ke Raisen sekarang. Baik ya, sudah ada Raisen, ada Wahdi Zia, silakan bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, apakah kalau seorang punya hutang tapi dia punya simpanan, manakah yang lebih utama untuk membayar zakat mal, infak, sedekah, atau membayar hutangnya? Tergantung Bu, utangnya jatuh tempo atau tidak. Halo? Utangnya bagaimana itu? Utangnya besar dan harus dicicil itu. Dicicil kan, berarti belum semua dibayar. Coba kita ini gambarin nih. Biasa misalnya kita pakai patokan bayaran di bulan Ramadan aja ya. Saya anggap ini 1 tahunnya di sini, ini Ramadan ya. Kebiasaan zakatnya. Dari Ramadan tahun lalu. Ya, 1, 2, 3. Utangnya kan memang bisa banyak nih ya. Ini taruhlah ini ada utang itu 100 juta nih ya. Tapi mungkin kan bisa dicicil, ini 1 juta, ini 1 juta, ini 1 juta kan. Dan dia punya simpanan lagi nih. Simpanan ya. Ketika sampai di Ramadan ini utang itu berjalan terus, dia bayar cicilannya, sampai sini simpanannya masih ada juga Bu. Dan simpanan ini masih di atas nisab perak. Seperti kita bahas kemarin, 6,5 juta ya. Oh, ini masih ada ini. Di sini simpanannya sudah nisab, di sini juga masih nisab walaupun bayar cicilan, berarti tetap ada zakat Bu di sini. Jadi jangan yang total utang ini untuk ngurangi ini Bu, simpanan. Karena ini masih cicilan. Beda kalau pas di sini saya mau bayar zakat. Simpanan kemarin sudah banyak nih, nisab ya. Bayar zakat, ditagih 100 juta. Kalau pas lagi ditagih 100 juta, ya sudah dikurangi. Ternyata tidak memenuhi nisab, berarti tidak ada zakat. Gitu. Jadi tergantung jatuh temponya itu di mana, dan ketika ingin bayar itu masih ada simpanan di atas nisab atau tidak Bu. Baik Ustaz. Iya. Boleh satu lagi Ustaz? Iya, silakan. Kalau misalnya kita punya target Ramadan, ada misalnya sehari itu 3 juz, tapi dengan kesibukan kita cuma bisa tilawah sehari itu 2 juz, dan 1 juznya itu apakah boleh kita mendengarkan murotal, apakah termasuk dimasukkan hitungan dalam target itu Ustaz? Yang pertama, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Kata para ulama, kalau dalam kitab-kitab tafsir itu baca ada walaupun 5 ayat, walaupun 10 ayat, walaupun sampai 100 ayat gitu. Baca sesuai dengan kemampuan berarti. Kemudian yang kedua, antara membaca dengan mendengar beda Bu penghayatannya. Ibu bisa ini sendiri deh. Kalau ibu baca itu berarti lisan gerak, terus pendengaran juga konsen. Tapi kalau cuma mendengar saja tidak seperti itu Bu. Walaupun memang dihitung dia, saya mendengar 1 juz loh ini. Dapat memang.
Tapi hasil yang didapati berbeda, indera yang main di situ berbeda, Bu. Kalau baca 3 indera itu, lihat, ya, dengar. Ya, dia itu lihat, dengar kan? Kemudian dia butuh hati hadir lagi di situ. Tapi kalau mendengar saja, kadang itu bukan mendengarkan, tapi mendengar. Jadi cuma selintas saja gitu. Berbeda, Bu. Jadi nggak masuk dalam bisa masuk sih, tetap bisa masuk, tapi punya asarnya atau pengaruhnya berbeda. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, berikutnya lagi silakan. Bu Uci, ya. Udah ada di. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya mengenai zikir untuk malam itu kepada Ustaz. Apakah kita fokus yang diajarkan oleh Nabi kepada ibadah Isa mengenai yang zikir al-Maidah aku tiru Al-Quran ini tetap fokus panjang, kita fokus berapa menit gitu loh Ustaz, hanya itu aja, atau kita zikir lain? Boleh fokus itu saja, boleh dengan tambah zikir lain. Begitu Ustaz. Iya. Jadi bertanya kedua Ustaz. Iya. Mengenai batas kampung itu apakah kabupaten atau maksudnya? Enggak. Kan kita di Jakarta nih. Nah, masalahnya kalau Jakarta itu gak ada rumah batas terakhir loh, Bu. Di mana coba batas terakhir? Yes, nyambung terus kan. Kalau di Gunung Kidul sini mudah, batas kampung sudah gak ada rumah lagi itu. Ya, berarti saya tadi rumah terakhir saya itu rumah terakhir. Kalau batas kampung pengertiannya itu rumah terakhir. Oh, bukan kabupaten, bukan gitu ya Ustaz? Bukan, tapi kalau mungkin paling mudah itu kalau di kota-kota ya dibatasi kayak jembatan gitu ya. Kadang terpisah sungai. Itu sudah beda kampung tuh biasanya. Oh iya sih. Iya. Biasanya kalau Jakarta kan biasa beda kelurahan, kecamatan gitu ya Ustaz? Enggak juga, Bu. Enggak juga. Karena bisa jadi antara kelurahan atau kecamatan nggak malah nyambung itu, Bu. Dia nyambung terus itu loh. Kan nggak ada batasan rumah terakhir. Iya. Nah ya. Kalau batas kampung tuh batasan rumah terakhir. Iya. Pak iya, biasa mengerti Pak Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Nanti yang tentang batas kampung saya lebih jelaskan besok ya. Itu batas rumah terakhir ketika jarak safar nanti saya jelaskan. Iya, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya ada Uti Selvi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ini, makan saya safar dari samping pelabuhan ibaratnya di rumahnya ke samping pelabuhan juga Pak Ustaz. Jadi cuma nyebrang pelabuhan. Jaraknya? Itu masih. Jaraknya? Paling 4 jam doang sih Ustaz. Berapa kilo berarti? Kurang tahu, nggak ngerti. 4 jam berarti lebih dari 80 itu. Paling kalau misalkan naik kapal itu akan yang lama 2 jam gitu. Kalau dari rumahnya paling cuma setengah jam ke pelabuhan. Habis itu naik kapal 2 jam ke rumah lagi udah. Cuma nyebrang doang gitu. Tapi selama ini sholatnya masih bisa biasa gitu. Iya, nyebrangnya itu 80 kilo enggak? Kalau nanti coba dilihat jaraknya. Sepertinya lebih deh itu kalau naik kapal. Jadi di kosan-kosan. Jadi nanti ketika saya bahas besok ya. Ini jarak ke sini. Ini tempat A, tempat B. Kesini ini berapa hari? Pengen niat berapa hari? Mungkin mau ketemu orang tua, jadi kayak pulang kampung gitu. Lebih 4 hari atau tidak? Lebih. Nah, sudah berarti sini sudah mukim. Iya. Sudah mukim berarti tidak jamak qashar ketika sudah sampai sana. Kalau masih perjalanannya Pak? Perjalanan masih bisa jamak qashar. Kalau itu safar. Iya. Kalau misalkan nggak jamak boleh. Boleh juga. Kan masih bisa sendiri. Boleh. Gitu. Boleh. Nah, kalau imamnya tapi ya namanya di pelabuhan beda-beda orang. Imamnya enggak ini gitu bacaannya makhluknya gitu.
Makhraj belum tentu sholat batal, Bu. Yang penting Al-Fatihahnya benar. Yang penting Al-Fatihahnya benar. Yang penting nggak berubah makna gitu. Dia baca huruf-hurufnya masih jelas gitu, walaupun tidak sempurna. Gitu ya. Iya. Kalau baca zikir pagi petang, pagi yang pagi kan suka ngantuk, Pak Ustaz, sampai ngantuk gitu. Boleh nggak sambil aktivitas gitu? Sambil aktivitas boleh, zikir pagi petang nggak masalah. Syukur Ustaz. Ya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ummu Yarti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar yang memberikan makanan dan minuman, itu baiknya tapi dapat mendapatkan keutamaan memberikan makanan dan minuman orang yang berpuasa juga. Itu afdolnya diberikan setelah maghrib atau boleh sebelum maghrib. Tapi bila dia tetap mendapatkan Lailatul Qadar itu pahala. Kan Lailatul Qadar kan hitungannya dari maghrib, Bu. Iya betul. Nah, terus berarti ibu niatkan saja ini saya sedekah untuk buka puasa, berarti pas maghrib itu, Bu. Jadi benar-benar harus diberikannya, misalnya Allahu Akbar. Enggak juga sih, enggak juga, bisa jadi dia pakai untuk malam juga, Bu. Kan dia manfaatinnya pada malam juga bisa. Oh, jadi atau dia manfaatin untuk waktu sahur juga boleh, Bu. Yang benar Ustaz. Yang saya pertanyakan sih, kami saat memberinya afdol yang mana Ustaz? Bisa jadi sebelumnya tapi dimanfaatinnya sesudahnya nggak apa-apa, Bu. Pemanfaatannya. Oh gitu. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Pak, jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Jadi umurnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kemarin itu ada sumbangan untuk anak yatim dan duafa dikelola di masjid di DKM masjid. Kemudian setelah terkumpul, kemudian disetorkan 3 nama. Nah, disetorkan 3 nama yang berhak menerima, si A, si B, si C. Nah, kemudian dari si A, si B, si C itu memang hanya diberi 3 kupon saja gitu. Ternyata pemberiannya itu tuh banyak gitu Ustaz. Banyak dalam artian bisa di-split untuk ke 5 orang gitu. Kemudian saya bertanya kepada DKM-nya gitu, kepada panitia, ini mah terserah ibu aja, yang penting kita udah mengasihkan ke ibu, terserah ibu kebijaksanaannya. Jadi sumbangannya itu bisa ada beras, minyak, gula, uang gitu. Jadi maksud saya boleh tidak sih saya menggunakan, maksudnya men-split lagi gitu loh untuk ke yang berhak lainnya gitu. Apakah memang murni 3 itu aja gitu. Sedangkan yang 3 itu aja juga belum tahu gitu kalau dia akan diberi, karena kan istilahnya panitia aja yang siapa nama-nama yang berhak diberi, Bu, ya saya sebut si A, si B, si C gitu. Ternyata setelah terkumpul uangnya banyak, dibagikanlah 3 paket gitu Ustaz. Ternyata 3 paket ini berlebih banyak dan bisa di-split untuk 3 orang lagi itu masih cukup gitu. Nah, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Itu tergantung yang beri, Bu, yang beri dana, Bu. Nah yang beri dana kan karena sumbangan jemaah semua, ya dia bilang sih saya terserah ibu aja, karena kita nggak mungkin bagi kupon itu, misalnya ibu kebutuhannya 11 orang gitu yang ingin ibu beri, ya nggak mungkin kita kasih 11 kupon gitu. Yang penting kita tuh berhaknya ibu cuma dapat 3 kupon, terserah ibu gitu. Nah, ada pun nama-nama si A, si B, si C itu memang untuk data di DKM-nya gitu Ustaz. Jadi saya sekarang kebingungan, saya tuh mau kasih 3 orang itu aja atau ingin saya split gitu Ustaz. Tergantung ibu. Oh ya. Terus saya mesti bilang nggak sama si A, si B, C itu Ustaz, misalnya Bu sebenarnya ibu tuh dapatnya 3 gitu, cuma saya kasih yang lain tuh, apa perlu nggak ngomong? Bisa beritahu biar tidak kecewa. Iya. Udah cukup Ustaz, sekarang. Berikutnya lagi silakan. Sudah ada opsi dia.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang riwayat yang lain Ustaz mengenai sedekah di malam Lailatul Qadar. Apakah jika ingin mendapatkan sedekah pahala Lailatul Qadar itu harus dilakukan habis maghrib malamnya itu, atau paginya bisa mendapatkan nggak Ustaz? Tergantung sih Bu. Jadi tadi ada pertanyaan sebelumnya juga gitu ya. Iya, sama Kalau saya sih ada dua cara ya. Bisa jadi jadi sedekahnya sore tapi pemanfaatannya pas buka tadi gitu. Itu ada pertama. Maksudnya ini bukan berupa makanan, saya dengan transfer itu. Kalau yang kedua berarti ini yang kedua. Ini nanti yang pemanfaatannya nggak bisa saat itu. Jadi misalnya sumbang masjid ya. Mau bangun masjid gitu ya. Ada donasi bangun masjid. Berarti ibu dituntut malam itu aja sedekahnya. Karena kalau masjid kan nggak bisa bangun malam itu juga gitu. Iya. Tapi kalau yang makan tadi kan, saya mau transfer sore, tetap dipakai maghrib. Iya. Nah, berarti nggak apa-apa gitu. Tapi kalau masjid mau dikasih wakaf masjid, nggak bisa bangun malam ini juga ya nggak bisa. Cuma uang masuk saja, nanti akan dibangun nanti setelah Ramadan. Itu yang penting sedekahnya pada malam itu. Mau itu bisnis saya Ustaz ya? Iya. Iya. Nah kalau misalnya sedekahnya ini kan kalau misalnya istri, suami dapat ya Ustaz ya, pahalanya ya kalau yang melakukan istri. Tapi kalau misalnya suami, apakah istri dalam mendapatkan pahalanya itu Ustaz? Iya Bu, bisa. Bisa Bu. Suami juga itu sedekah. Asalnya sih kalau suami sedekah, istri nanti dapat juga gitu ya. Kalau istri tergantung harta istri Bu. Ini harta istri pribadi atau harta istri yang diamanati suami gitu. Oh, jadi kalau saya yang amanati berarti suami dapat ya Ustaz ya? Iya. Sekarang Ustaz. Iya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Baik Ustaz, selanjutnya silakan kepada Ibu Fadilah Rahma. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, Ya. Mana yang ketika safar, mana yang lebih afdol? Kita jamak terlebih dahulu atau kita sholat di pesawat itu Ustaz? Karena misalnya ini saya berangkat dari Medan itu kan mau ke Jakarta, itu pesawat sekitar jam 1 lewat. Di Medan kan udah masuk azan zuhur gitu kan Ustaz. Tapi takutkan kalau misalnya saya jamak, takutkan ketinggalan pesawat gitu kan Ustaz. Nah jadi kalau misalnya keadaannya kayak gitu, itu mana yang lebih afdol Ustaz? Saya jamak di tujuan atau saya sholat di pesawat? Jamak di tujuan. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Ustaz misalnya gini nih, kalau misalnya kita udah menunaikan zakat fitrah gitu kan, di salah satu masjid kita kayak mengamanahkan ke badan amil. Nah, tapi kita ingin lagi gitu sedekah ke orang lain kayak berupa sembako dengan jadi zakat berasnya itu udah masuk ke hisabnya gitu kan Ustaz. Nah, misalnya kita niatkan untuk zakat lagi, boleh Ustaz? Zakat apa ini? Zakat fitrah. Kan tadi sudah yang wajib, berarti yang ini yang sunnah, bebas berarti Bu. Oh, ini bebas, oke. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Ya Gum. Bu Aida Hanun coba. Bu Aida. Silakan Aida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz di bertema yang sahabat umrah itu Ustaz, apakah kalau seorang istri pergi safar tanpa mahram, apakah safarnya itu dari safar wajib atau gimana ya Ustaz? Jadi safar yang bermasalah kalau saya Bu. Iya ya Ustaz, jadi maksud saya Ustaz apa diulangi lagi supaya saya dapat umrah yang wajib Ustaz? Pokoknya baiknya kalau sudah dilakukan ya sudah Bu, yang wajib gugur berarti. Kemarin belum ngerti Ustaz, belum paham. Sahnya sah Bu itu. Gitu ya. Sahnya sudah sah Bu, iya. Ini satu lagi ya Ustaz. J. Mengenai sholat
ini Ustaz, sholat kita masbuk Ustaz, apakah kan dibilang itu kalau nggak salah saya pernah dengar itu mendapatkan pahala seperti dibangunkan istana di surga atau dibangunkan rawatibnya Ustaz, tapi kan karena kita masbuk artinya di sholat zuhur Ustaz, bagaimana ya Ustaz? Sementara kita nggak bisa mengerti. Karena kita apa tadi? Suaranya kecil ya? Sholat masbuk Ustaz, kan kalau kita masbuk kita nggak dapat sholat rawatib Ustaz, terutama sholat zuhur. Nah, dikodok aja Bu, dikodok ba'da zuhur. Oh, Masya Allah bisa Ustaz, dikodok Bisa. setelah ba'da zuhur ya Ustaz. Kalau punya uzur boleh dikodok. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakillah khair. Iya, baik. Baik ya jamaah, saya cukupkan dulu. Insya Allah besok pagi lagi. Mudah-mudahan terus semangat di akhir-akhir Ramadan ini. Sampai Ramadan kita tuntas, kita masih membahas besok tentang seputar fikih safar dari buku Ibadah Saat Traveling. Bagi yang belum punya buku, segera miliki bukunya dan kita kaji bersama. Demikian yang kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.